ini kan ada SOP Release Management Deployment. Iya, Pak. Tujuan prinsip arsitektur pipeline-nya sampai pihak terlibat tim penguji sistem, perangkat komputer, kepala bidang, pejabat keamanan informasi, PPK dan kepala dinas. Iya, Pak. Berarti kan nanti ada aplikasi kan? Ya, ada percobaan aplikasinya, Pak. Ada percobaan aplikasi dan dari SOP ini juga ada aplikasinya nanti kayak dashboardnya. Nah, ada kayak dashboardnya di SD itu tadi. Jadi kita ketahuan satu aplikasi ini dia baru masuk step 4 misalnya. Kalau step 4 ada waktunya, ada masalah di situ. Kemudian kalau enggak next step sampai rilis, ya kan? Nah, sampai dia selesai gitu kan. Nah, jadi kan setiap step ini kan ada notifikasi nanti. Misalnya dari next stepnya tuh nanti ada dari apa, Pak? Dari secara otomatis nanti Nah. masuk ke bisa jadi ke WA atau ke ya. Discord. Nah, yang dari 1 sampai 8 ini mana prosesnya yang otomatis, mana prosesnya yang hybrid, dan mana yang betul-betul manual gitu. Terus Jadi dari gini, Pak. nah, Jadi pertama tuh kan ada yang tahapan deployment, Pak. Deployment ini kan pembuatan aplikasi. Jadi aplikasi ini udah selesai semuanya. Ibaratkan di bagian deployment ini mau apa itu aplikasi yang dibikin, terus apa bahasa yang digunakan, semuanya pokoknya sudah ada pengadaan aplikasi dari dinas perdagangan. Jadi sebelum kita laksanakan rilis aplikasi ini atau digunakan oleh dinas perdagangan, nah, sebelumnya kan kalau di kita yang baru ada SOP untuk pengajuan pembuatan aplikasi di SSD, nah, Pak. Nah, jadi setelah aplikasi yang dinas perdagangan selesai, nah, otomatis file dari dinas project ini otomatis nanti kita akan import dan masukkan ke GitLab, tempat penyimpanan produk project kita biasanya. Nah, setelah itu dalam GitLab itu dilakukanlah beberapa proses, tapi proses ini dilakukan secara otomatis langsung. Jadi untuk menguji di sana nanti ada untuk menguji keamanan dan kerentanan aplikasi. Nah, dari beberapa tahap ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 5 tahapan nanti yang menghasilkan notifikasi, dan 5 tahapan ini nanti dilakukan secara otomatis, kecuali nanti pada tahap yang ketujuh yaitu deployment verification. Ini nanti yang akan melakukan approve apakah aplikasi tersebut layak atau tidak layaknya dikembangkan atau digunakan, itu nanti melalui PAC, Pak. Kalau sekarang kan PAC kita cuma mengetahui, nanti bertanya apakah aplikasi sudah selesai atau belum. Kan PAC juga ibaratkan sama yang Bapak bilang tadi, waktu pengerjaannya kan diberikan jangka 1 bulan. Mana tahu kan dalam jangka 1 bulan itu 15 hari sudah selesai semua teman-teman kan. ya kan satu aplikasi itu kan ketika kita masukkan kan sistem faktor atau apanya belum ada kan. Jadi kan sudah hanya misalnya PAC menetapkan ini 2 minggu ini selesai. Karena target waktu. Nah, ketika ini memenuhi dia atau tidak, nanti ada ini notisnya. Nah, ini berapa? Kita kalau selesai membela itu kan bagus, tapi kalau tidak selesai tidak itu, tentu ini yang jadi ini kan korosi ya. Tapi kalau untuk yang di tahap SOP release ini yang Abdal kembangkan apa? Karena SOP release kita di sini belum ada rasa untuk rilisnya aplikasi kita. Karena kan contohnya nih, teman-teman pas selesai bikin project, mereka nanti yang merilis sendiri kan. Mereka yang menentukan secara langsung hari ini harus selesai gitu. Nah, tapi kalau dilakukan uji keamanan semuanya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, sekitar kurang lebih ada 6 tahapan sebelum development. Jadi nanti PAC kita seperti ada Pak Robi, Abang Pak Jo sama Borita. Nanti PAC kita itu bisa mengetahui project anak-anak teman-teman kita yang dari tenaga ahli ini sudah layak atau belum untuk dirilis. Kan kebanyakan terjadi bug-bug aplikasi seperti
menu yang tidak bisa disentuh atau data-data yang tidak bisa diisi, akan memang perlu konfirmasi dari PIC Pak. Itu yang Yang manual bukan 7 yang proses manual. Nah, yang manual itu ada cuman 2 Pak. Development, terus nanti mereka inputkan ke GitLab padang.co.id, terus setelah itu dilakukan build lagi sampai ke proses production. Ini dilakukan secara otomatis oleh sistem kita. Nah, contohnya pada bagian SaaS security ini. Nah, di sana dicek keamanannya. Kalau memang nanti ada terkendala, nanti notifikasinya masuk. Nah, setelah SaaS ini kan dilakukan staging manajemen development. Nah, setelah selesai nanti ini percobaan Pak, dilakukan percobaan melalui via VA validation. Nah, VA validation ini kan nanti project kita ibaratkan dalam lokal. Sebelum project kita publish, kita cek dulu, cek menunya gimana, berapa fitur-fitur yang ada di sana sesuai bisa enggak dijalankan. Kalau sudah selesai nanti kita cek lagi di bagian dasnya. Itu kita simulasi serangan. Nah, simulasi serangan di sini memang dicek secara secara otomatis juga oleh sistem. Kalau memang ada versinya nanti, contohnya versi PHP-nya rendah 1.4, disuruh rekomendasikan ke 1.5, nanti programmer secara langsung yang mengupdate gitu Pak. Jadi kalau sekarang udah lihat kan satu versi 5 contohnya dibikin sama teman-teman, nanti langsung dipublishkan, kan tidak ada untuk cek apakah aplikasi kita tuh layak digunakan atau enggaknya. Nah, tapi dengan adanya SOP ini dicek dulu SAS-nya, terus di staging development, terus di DAS-nya, terus masuk ke produk development-nya. Setelah sudah selesai pada tahap 2 sampai 6 nih Pak, sudah clear semuanya, memang benar-benar bisa di-publish atau di development ke servernya. Nanti barulah yang ke-7 nih nanti PIC atau lead programmer kita nanti yang mencek, oh ini aplikasi Daedalus perdagangan tadi sudah bisa di-publish atau digunakan. Approve nanti sama PIC atau lead programmer. Nah, setelah itu barulah aplikasi kita bisa dijalankan. Kalau sekarang kalau kita bertanya ke keamanan, rasanya untuk teman-teman kita yang di IKP sekarang agak kewalahan juga tuh Pak, karena sebelum kan sudah sering kita bertanya sama orang. Tapi kalau Sekarang kan sudah banyak juga aplikasi untuk pentest yang lain itu juga sudah banyak dibeli sekarang ya. Sudah banyak. Jadi itu yang ini lebih SOP release manajemen ini, aplikasi ini lebih banyak ke tim teknis atau bikin Pak, teman-teman programmer sama nanti PIC. Jadi sistem ini kita masukkan ke SSD nanti. Ya. Jadi ketika ada sudah jatuh tugas nih ke programmer lah yang ini nanti memproses sendiri ke SSD. Ya. Boleh Pak, boleh. Jadi pola sistem ini tambahkan di SSD umumnya batu ini nomor membikinkannya. Ya. Nah, jadi ketahuan juga kan situ kan sampai ke tahap mana ya Pak? Mana? Jadi contoh ini teman-teman sudah upload misalnya aplikasi A, misalnya mereka ngerjain si B. Jika kita lihat B, ini dia SPP mana Pak? Ya, jadi ini nanti bahagian dari SSD berada dia di dalam SSD. Berarti nanti kita kolekkan ya Pak, ketika teman-teman sudah selesai di padang.co.id, nanti mereka juga upload di SSD. Ya. Jadi nanti pengecekannya prosesnya di lab satu, di SSD satu. Nah, SSD itu sudah bisa hasilnya kan. Tapi kalau pengen tahu detailnya, nah sampai di sini kita nih. Mungkin ada memang 7-8 tahapan yang udah bikin Pak untuk SOP release nih. Ya. Bapak gimana?
Ya mungkin nanti kayak itu tadi kan dari kan artinya sampai ke tahap 8 kan dia komplit 100%. Ya, 100%. Nah, mungkin pembobotan masing-masing tahapannya ada bikinkan nih satu development itu bobotnya berapa? Iya. Apakah 5%? Itu berapa persen? SAS security itu berapa persen? Siap. Staging berapa persen? Iya. Nah ini beratnya itu nanti gimana presentasinya yang besar? Presentasi yang paling berat ya Pak. Nah kelihatan kan nanti yang paling berat di sana. Oh ini loh yang paling berat. Yang harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Programmer apa? Nah ini yang diperhatikan. Sekarang ini kan nggak kelihatan. Ya. Dari ke-8 tahapan ini kita nggak tahu nih bobot yang paling berat itu di mana, nggak tahu kita kan. Itu mungkin Abdal bikinkan. Nah, tambahlah lagi satu lagi menu barnya itu kayak kita mau set up aplikasi kan. Iya. Komplit kan 15% komplit, 20% komplit, 70% komplit. Ya dari setiap satu kayaknya ya mungkin jadi cepat ya kan. Oh iya. Mungkin untuk komplit itu bisa ditambahkan nanti di apa di SSD kan. Ya kalau kan di di SSD. Jadi kalau di aplikasi A nampak tuh progresnya 5%, 15. Ya kalau di Abdal lihat tadi sedikit Abdal cek GitLab yang di Maraga itu prosesnya seperti dari build terus SAS atau staging development das production nih sampai ke tahap post nih sudah ada Pak tandanya kalau udah selesai memang ada checklist. Nah itu makanya ini ditampilkan di SSD nanti. Ya. Nah kalau bisa ditahu presentasinya nanti dia secara otomatis saja ini aplikasi A dengan aplikasi B nanti akan beda ya kan. Ya nanti Ke berarti tingkat kerumitannya apakah nanti bisa diotomasi juga kita bagi ke 8 step ini kan. berarti nanti di SSD ibaratkan teman-teman yang bikin project ini mereka tinggal checklist apa tahapan-tahapan yang sudah selesai apa. Nah iya. Berarti mereka tidak perlu lagi input data ini. Nggak perlu input data. Cuman sistem apa namanya? Pas mereka staging development udah selesai checklist, gitu. Yeah. udah selesai checklist, Yeah. production development selesai checklist. Nanti pada tahap post development kita development